Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lama berguru dengan Pak Lutfi bin Yahya. Ternyata Miftah sekarang sudah bisa mewarisi ilmu dari Pak Lutfi bin Yahya dan ilmu para Ba'alawi secara umum, kaum muslimin. Ilmu apa itu? Ilmu pemalsuan nasab. Sekarang lagi ramai pembahasan bahwa Miftah yang selama ini mengaku sebagai keturunan dari seorang kiai besar, namanya Kiai Ageng Besari. Bahkan bukan hanya keturunan Kiai Ageng Besari saja, keturunan Prabu Brawijaya. Itu klaimnya Miftah. Ini kan sama dengan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi mengaku sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Miftah mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Besari, sebagai keturunan Prabu Brawijaya. Tapi ternyata Miftah ini penipu, kaum muslimin. Belakangan ini terbongkar bahwa Miftah ini tidak terdapat di dalam daftar silsilah dari keluarga Kiai Ageng Besari, kaum muslimin. Tapi kalau ceramah, Miftah ini yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Besari, ya, mengaku sebagai keturunan Raden Prabu Brawijaya. Ya. Coba kita lihat video dari si Miftah. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Desa, namanya Kiai Muhammad Murad, punya bapak namanya Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak namanya Muhammad Besari. Jadi saya urutan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari, makamnya di Tegalsari, Ponorogo. Coba Anda lihat Muhammad Besari itu siapa? Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Musan, makamnya di Kediri. Abdullah Musan punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro, punya bapak namanya Susuhunan Paworo, punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Kaum muslimin, itu tadi klaim nasab dari Miftah yang mengaku sebagai keturunan Kiai Ageng Besari. Bahkan Miftah sampai hafal urut-urutannya, sampai hafal dia ini keturunan yang keberapa, generasi keberapa. Ini persis dengan Bahar Smith yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ya. Tapi kalau Bahar Smith di lain waktu mengatakan keturunan ke-28, ya, di lain waktu lagi ke-29, kemudian di lain waktu lagi ke-38, dan sebagainya. Ini nggak jelas ya. Yang keberapa, Habib? Ke-30 berapa? Saya kalau dari garis ayah ini saya ke-38. 38. 38. 432 aja nggak bisa. Ditolak sama Robito. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Ana yang ke-38. Habib Bahar ini keturunan Rasulullah SAW ke-37 ya. Dari jalur Sayyidina Husain ya, dengan ID nasabnya itu 85678. Ini ID-nya. Ini tercatat di Robito, sahabat Ya Kesek. namanya juga cuma klaim bahwa kami keturunan fulan, kami keturunan fulan. Sama seperti Miftah. Ya, saya keturunan Kiai fulan, Kiai fulan, Kiai fulan. Tapi ternyata keluarga Kiai yang diklaim nasabnya itu nyambung kepada Miftah, ternyata keluarga Kiai tersebut membantah bahwa di silsilah dari nasab mereka itu nggak terdapat nama Miftah. Ya. Coba kita lihat video-videonya, kaum muslimin. Bagian besar zuriat Kiai Ageng Muhammad Besari meragukan klaim dari Gus Miftah. Raden Kunto Pramono, keturunan ke-8 Kiai Ageng Muhammad Besari, meragukan klaim Gus Miftah yang mengaku sebagai zuriat keturunan ke-9 Kiai Ageng Muhammad Besari. Raden Kunto memaparkan silsilah 8 generasi yang dapat dijelaskan secara jelas dan runut, mulai dari Kiai Ageng Muhammad Besari, Kiai Ageng Muhammad Ilyas, Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari, Kiai Kasan Anom 1, Kiai Kasan Anom 2, Eyang Ketut Muhammad Ismail, Raden Hartawan Cokro Disiswoyo, dan Raden Kunto Pramono. Tuh, kaum muslimin ya. Miftah mengaku keturunan dari Kiai Ageng Besari, itu generasi ke-9. Sementara yang generasi 8 ini sudah meneliti silsilah dari Kiai Ageng Besari dari awal sampai generasi ke-8 sampai ke-9, nggak ditemukan silsilahnya ada Miftah. Jadi gimana? Ya, Miftah. Itu tidak ada dalam silsilah, itu memang tidak ada. Maksud saya itu juga, saya itu mengharapkan itu memang itu kalau memang dari Kiai yang Muhammad Ilyas ya, dari Kiai Muhammad Sari itu dari istri keberapa itu nanti akan ketemu gitu seperti itu. Setelah saya cek yang mungkin yang namanya ini itu kok nggak ada lah, itulah saya masih merasa ada keraguan lah di situ lah. Hal senada juga dikatakan perangkat desa Mojorejo Muhammad Nur Hashim. Menurut Nur Hashim, nama asli ayah Gus Miftah adalah Turut. Turut merupakan warga asli Dusun Bantengan, desa Mojorejo, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Setelah mondok di Kediri, nama ayah Gus Miftah berubah menjadi Murodi. Tuh, kaum muslimin ya. Nama Miftah tidak ada di dalam silsilah keluarga besar Kiai Ageng Besari. Nggak ada. Dan sudah diteliti oleh keluarga besar Kiai Ageng Besari. Nggak ada. Katanya keturunan generasi ke-9. Itu yang generasi ke-8 sudah meneliti. Ya, kalau generasi ke-8 dengan ke-9 itu artinya kan berdekatan. Kalau memang betul Miftah itu keturunan dari Kiai Ageng Besari, seharusnya keturunan ke-8, ke-9 itu saling tahu. Kan itu dekat. Sementara ini Kiai Ageng Besari yang jelas-jelas diakui mereka itu sebagai keturunan ke-8, generasi ke-8, mengakui bahwa Miftah tidak terdapat dalam silsilah keluarga besar Kiai Ageng Besari. Itu hanya klaim saja, dan tadi sudah ditantang. Kalau memang Miftah mengklaim bahwa dirinya adalah zuriat dari Kiai Ageng Besari, ya minta dibuktikan. Harus bisa membuktikan. Ini ditantang loh, Miftah. Ya, jangan kabur seperti Ba'alawi. Mengaku zuriat Nabi Muhammad SAW, giliran ditantang untuk membuktikan, kabur. Ya, sampai-sampai Pak Rizik Syihab yang awalnya memerintahkan kepada para Ba'alawi yang mengaku sebagai zuriat Nabi untuk melakukan tes DNA, untuk memverifikasi
memvalidasi apakah benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW atau bukan. Ya, kata Pak Rizik Sihab, kalau benar keturunan Nabi Muhammad SAW, pasti ada kemiripan DNA-nya. Tapi kalau keturunan yang palsu, akan ketahuan DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Tapi ternyata apa yang terjadi? Para Kabib Ba'alawi, menantunya Rizik Sihab, mengatakan tes DNA hukumnya haram. Tes DNA tidak bisa mengisbat nasab. Yang mau mengisbat nasab dengan tes DNA itu siapa? Tes DNA itu untuk membuktikan, menguatkan apakah benar klaim Ba'alawi yang selama ini digaung-gaungkan bahwa mereka zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata dari Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA, ya, jangankan mau diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, DNA Arabnya saja nggak ada, hanya kecil. Ya, DNA Arabnya hampir nggak ada. Dominan India, dominan plat G, yang katanya Yahudi plat G itu. Ya jangankan mau diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai keturunan orang Arab saja susah. Tapi ya karena Miftah berguru sama Ba'alawi, ya transfer ilmu klaim nasab itu ditransfer. Karena dengan nasab mereka bisa memperbaiki nasib. Di Murodi. Ini Miftah, anaknya Pak Turut. Ya ini tujuannya apa? Mengklaim sebagai zuriat Kiai Ageng Besari, zuriat Prabu Brawijaya. Ya. Ya Allah. Coba lanjut lagi videonya kaum muslimin. Gus Miftah lahir di Lampung. Miftah merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara. Menurut Nur Hashim, Gus Miftah bukan keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari karena Gus Miftah merupakan putra turut atau murodi. Kakek Gus Miftah yaitu Mbah Boniran, Ngusman, Jalal Iman, dan Hasan Abdullah merupakan warga asli Dusun Bantengan. Sekali saya itu Gus Miftah itu putra dari Bapak Murodi atau Bapak Turut itu, kemudian Bapak Turut punya bapak namanya Mbah Boniran. Baik, Bapak klaim dari Gus Miftah dia merupakan keturunan ke-9 Kiai Ageng Muhammad Besari. Bagaimana keluarga besar menanggapinya, Pak? Kalau keluarga besar kan gini, kita tidak bisa mengklaim dan diklaim, tapi kita coba untuk mendapatkan data ataupun sesuatu yang kami. Kalau Gus mengaku dari keturunan Ahmad Harum, itu di data kami itu tidak ada. Karena putri dari yang Ilyas itu tidak ada satupun yang menikah dengan Kiai Ahmad Harum, atau putra dari yang Kiai Ilyas itu tidak ada yang bernama Kiai Ahmad Harum, ataupun kalau di beberapa orang mengatakan Kiai Muhammad Abdul Rahman, tidak ada. Sehingga kalau dikatakan apakah keturunan sesuai data yang kami miliki itu tidak ada. Baik, Pak Warsito, apakah dengan adanya penyampaian Gus Miftah mengenai silsilah ini, apakah sebenarnya udah ada komunikasi Bapak antara keluarga besar dengan Gus Miftah sendiri, Pak? Kalau saya pribadi belum pernah secara langsung atau pernah, tapi tidak dalam forum khusus ya, itu di bidang-bidang yang singkat. Tapi mungkin Gus Miftah tidak mendengarkan waktu terjadi di Tegasari sebelum kolnya yang Muhammad Sari tahun kemarin. Itu kebetulan di situ ada lurah Tegasari juga yang untuk menanyakan, saya katakan sebagai dulu yang tadi saya berikan data silsilah itu pakai menemukan. Cuman keluarga yang lain yang dari dari Lampung, yang hari juga sebagai pengurus Ansornya PW Lampung, itu juga pernah mencoba klarifikasi. Itu kami sering intens komunikasi bahwa yang di Lampung mengatakan tidak ada data seperti itu. Dan saudara yang juga menyampaikan juga tidak menemukan data kalau Gus Miftah masih di sana. Di komunikasi kami sudah lebih dari setahun. Sudahlah ya. Dari keterangan keluarga besar Kiai Ageng Besari menyatakan bahwa Miftah tidak terdapat di dalam silsilah mereka. Jadi jelas klaim Miftah itu adalah klaim penipuan. Persis dengan Ba'alawi kaum muslimin. Ya karena memang Miftah muridnya Ba'alawi. Dan kumpulnya pun sama Ba'alawi. Di majelis-majelisnya itu ada Ba'alawi. Yang katanya anak ajaib. Ya. Dan dengan fakta yang seperti ini, apakah masih bisa dipercaya orang seperti ini kaum muslimin? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.